Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian ya, para pejuang SNBT. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita belajar bersama kembali ya setelah hampir sepekan kita libur ya. Qadarullah saya agak kurang sehat ya. So, kondisinya agak demam. Jadi mulai hari ini sudah aktif kembali untuk Zoom-nya. Baik ya, kita akan melakukan pendekatan-pendekatan untuk penyelesaian persiapan kalian untuk menghadapi SNBT yang insya Allah nanti bulan 5 ya. Ada soal begini. Jika 18 A, B, C, D, E, F, G, dan min 6 merupakan barisan aritmatika. Pertanyaannya, berapakah jumlah dari A ditambah D ditambah G sama dengan titik-titik-titik gitu deh ya. Jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini ya untuk barisan aritmatika. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, banyak sekali cara yang bisa kita gunakan ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengupas sedikit tentang konsep dari barisan aritmatika. Ya, konsep dari barisan penjumlahan atau barisan aritmatika. Nah, karakter dasar dari barisan aritmatika adalah sebuah barisan, ya dia barisan ya, yang memiliki keteraturan selisih yang tetap. Contoh misalnya 2, 5, 8, 11, kemudian ya 14, 17, termasuk 20. Nah, ini dikatakan barisan aritmatika. Kenapa? Antara 2 ke 5 selisihnya 3. Ya, 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, ditambah 3 lagi 11, 14, 17, 20, lanjutannya 23, 26, 29, dan seterusnya. Nah, ini karakter dari barisan aritmatika. Nah, anak-anak sekalian, keteraturan akan melahirkan keteraturan berikutnya. Jadi banyak sekali keteraturan di sini ya, yang nantinya nak keteraturan ini akan menjadi sebuah fenomena tersendiri yang itu lebih lebih kemudian indah daripada menghafal rumus misalnya. Apa itu keteraturannya? Salah satu keteraturan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kalau kita menjumlahkan posisi-posisi ini ya, antara ujung dengan ujungnya itu kita jumlahkan. Nah, antara ujung dengan ujungnya kita jumlahkan. Nah, ini keteraturan yang mau saya tekankan pada kesempatan ini. Tidak hanya rumus ya. Berapa nak? 2 tambah 29 berapa? 2 tambah 29 berapa? 31. 31. Nah, jumlah 31 itu diperoleh dari menjumlahkan suku pertama yang ditambah dengan suku yang terakhir. Gitu kan? Jadi ginilah tulisannya kurang lebih ya. Suku pertama ditambah suku kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 29 itu suku yang terakhir. Jadi suku pertama ditambah suku yang terakhir hasilnya 31. Ternyata anak-anak kami sekalian ya, tidak hanya U1 tambah U11, U10 yang hasilnya 31. Termasuk ini. Nah,
Bukankah 5 tambah 26 juga 31? Padahal 5 itu adalah suku yang kedua, sementara 26 adalah suku yang ke-9. Ya, kok 19 saya tulis ya? Suku yang ke-9. Ternyata nggak cuma itu, nak. Termasuk juga 8 tambah 23. Yang notabene-nya 8 adalah suku yang ketiga, sementara 23 suku yang ke-8. Termasuk juga misalnya 11 tambah 20. Yang notabene-nya 11 adalah suku yang keempat. Nah, suku yang keempat, sementara 20-nya adalah suku yang ketujuh. Begitu juga yang 14 tambah 17 itu adalah suku yang kelima ditambah suku yang keenam. Nah, sekarang semuanya perhatikan. Ternyata ada kesamaan nilai. Tidak hanya satu tempat. Ya, banyak sekali. Nih, U1 tambah U10 nilainya sama dengan U2 tambah U9. Nilainya sama dengan U3 tambah U8, nilainya sama dengan U4 tambah U7, nilainya sama dengan U5 tambah U6. Nah, di sini semuanya tolong lihat ya. Nanti SNBT itu modalnya melihat, nak, melihat apa yang bisa kalian perhatikan sehingga nantinya akan menjadi konsep, oh kalau begitu sama. Apa yang bisa dilihat? Kaisa ya, Aisyah, Bang Robi ya, Konita, Darvanisa, apa yang anak bisa lihat, nak? Silakan, apa yang bisa dilihat? Nggak penting rumus ya. Rumus itu tidak terlalu penting. Apa yang bisa dilihat? Ada yang chat ini. Pola yang sama, Masya Allah, bagus ya. Apalagi yang dilihat, nak? Bang Akhir, mungkin lihat apa? Silakan. Oh, mungkin ini yang bisa anak lihat ya. Yang saya lingkarin ini angka berapa, nak? Yang saya lingkarin ini angka berapa? 1. Ini angka berapa? 10. Coba ditambah. 11. 11. Kalau 2 dengan 9 coba ditambah. 11. 11 juga. 3 dengan 8 coba ditambah. 11. 11 juga. 4 dengan 7 coba ditambah. 11 juga. 5 dengan 6 coba ditambah. 11. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Berarti kalau jumlah basis angkanya sama, maka nilainya juga sama. Dengan catatan banyak sukunya sama. Sehingga hari ini, nah hari ini, kalian bisa memahami. Ya, misalnya U5 tambah U3 tambah U10. Berapa suku? 3, 3. Coba tambah 5 tambah 3. 8, 8 tambah 10. 8 tambah 10. 18, Itu sama dengan U2 tambah U6 misalnya. Ya. 2 tambah 6 berapa, nak? 8, 8 tambah berapa jadi 18 supaya sama dengan sebelah kiri? U10. Ini mesti sama nilainya. Coba lihat di barisan kita. U5 berapa? 14 kan? 14 pas 11. U yang kelima. 14, 14. U3 berapa, nak? 8, 8. U10 berapa? U10. 29, 29. Coba tambah. 29 tambah 8 berapa? 30. 37. 37 tambah 14 berapa, nak? 51. 51 itu pasti sama juga dengan U2. Berapa U2?
5. 5. Berapa U6? U6 berapa U6? 17. Hah? 17. 17. Berapa U10? 29. Mesti hasilnya sama. 29 tambah 17 tambah 5 itu sama dengan 14 tambah 8 ditambah 29. Itu konsep. Nah, itu konsepnya. Atau ini juga sama, Nak. Ya, supaya hasilnya 18 ya. Ini juga sama, misalnya U10 tambah U8 tambah U0. Boleh juga. U10 berapa? U10. U10 29. U8 berapa, Nak? U8. 23. U8 23. U0 berapa? U0. Enggak ada, Pak. Adalah. Kalau ini, Nak, kalau 2 adalah U1, berarti U0-nya mundur, min 1. Berarti 29 tambah 23 tambah min 1 pun sama hasilnya 51. Itu konsep. Nah, itu konsepnya. Nah, sehingga dari cara ini, Nak, dari cara ini, coba anak lihat, tolong dilihat ya, perhatikan baik-baik ya, coba anak lihat. 18 nih U berapa? U1. U1. Kalau min 6 nih U berapa? 9. Halo? 9. 9. Berarti, Nak, U1 tambah U9 harus juga sama dengan 20. U5 tambah U5. Kenapa sama? Berapa, Nak? 1 tambah 9? 10. 10. 10. 5 tambah 5 berapa, Nak? 10. 10. U1 berapa, Nak? 18. 18. U9 berapa, Nak? Min 6. Min 6. 18 kurang 6 berapa, Nak? 12. 12. U5 tambah U5 sama dengan 12. Berarti berapa nilai U5, Nak? U5-nya berapa? 6. 6. 6. U5 itu apa? U5 itu apa? D. D. Ya, U5-nya D. Berarti D-nya 6. Anak sekalian, bukankah U1 dengan U9 jika dijumlahkan hasilnya sama dengan U2 tambah U8? Iya. Kenapa? Kenapa ya? 2 tambah 8. 2 10. tambah 8, 10. Nah, 10. U1 tambah U9 berapa tadi nilainya? U1 tambah U9? 12. 12. U2 apa, Nak? U2? A. U8 apa, Nak? U8 apa? G. Y. Berarti A tambah G berapa nilainya, Nak? A tambah G berapa nilainya? A tambah G berapa nilainya? 14. 12. 12. D berapa nilainya tadi? D berapa nilainya? 6. 12 sama 6 berapa? 18. Ya, sudah selesai jawabannya 18. Siap, kayak gitu. Jadi banyak caranya. Ya, jadi begitulah keterampilan menyelesaikan soal. Tidak harus jumut, kaku dengan rumus. Rumus itu hanya salah satu bagian dari pengerjaan, bukan kemudian satu-satunya cara pengerjaan. Nah, gitu, nah. Masuk akal? Masuk akal? Saka. Alhamdulillah. Udah selesai ya. Ini Kak Konita di mana SMA-nya? Di Darmariam ya? Kak Konita di mana sekolahnya? Darmariam, bukan? Bang Ahmad ini di mana sekolahnya, Nak?
Oke lah, nggak apa-apa ya, nanti ya. Nah, ini masih ada sisa waktu 9 menit ya. Jadi untuk sesi yang pertama, saya nggak mau cepat-cepat. Nah ya, saya pingin yang penting kalian bisa menerapkannya ya, bisa merasa oh saya mampu ya kalau saya mau. Ini silakan aja mengembangkan ya, silakan mengembangkan cara-cara berpikir sehingga nantinya kalian nanti tidak akan mempermasalahkan lagi misalnya kok ada soal kayak gini misalnya nah ya bukan maaf ya bukan ini bisa juga tapi bukan ini yang saya maksud. Nah ini misalnya nah misalnya ada soal kayak gini. Darfa Nisa Mazwa Akfa, tolong bacakan soalnya nak. Darfa Tiwi Nisa. ingin membeli buku kimia, biologi, matematika, sejarah, dan ekonomi Ya. untuk semester baru. Di antara buku-buku tersebut, harga termurah adalah 10.000. Nah itu kata kunci Informasi itu. leng- Itu kata kunci. Harga termurah 10.000. Nah, ini kuncinya. Harga paling murah sudah tahu 10.000. Lanjut, nak. Informasi lengkap harga buku-buku tersebut sebagai berikut. Nah, saya mau tunjukkan model berpikirnya ya, tidak mesti diselesaikan dengan hitungan. Yang pertama, baca Kak. Harga Harga buku biologis setengah harga buku sejarah. berarti dari keterangan ini nak dipastikan bahwasannya buku sejarah bukan buku yang paling murah karena harga biologi setengah sejarah. Berarti harga buku sejarah. Sejarah bukan buku yang termurah. Logis? Yes. Logis. Lanjut. Lanjut. Harga buku ekonomi dikurangi harga buku sejarah sama dengan harga buku matematika. Berarti buku ekonomi bukan yang termurah. Logis? Berarti buku ekonomi dikurangi harganya dengan harga buku sejarah. Hasilnya sama dengan buku matematika. Kesimpulannya buku ekonomi bukan buku yang termurah. Kenapa? Karena dia lebih mahal daripada buku sejarah dan lebih mahal daripada buku matematika. Padahal buku sejarah lebih mahal daripada biologi. Berarti ekonomi bukan yang termurah. Betul? Betul. Oke, lanjut Kak Darvanisa. Harga buku ekonomi lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan dengan buku Nah, sejarah, jelas tuh kan? tetapi masih lebih murah dibanding buku kimia. Berarti mana buku yang paling mahal, nak? Kimia. Kimia. Soalnya lanjut Kak Darvanisa. Jika Tiwi harus membeli 2 buku dengan uangnya hanya 30.000, maka Mm-mm. buku-buku yang dapat dibeli Tiwi adalah Pandai. Sekarang saya mau tanya, jawab semuanya. Aisyah ya. P2000 semuanya lah jawab. Di antara beberapa buku ini, mana buku yang harganya paling murah? Buku apa yang paling murah? Buku biologi. Pandai. Berarti buku biologi yang harganya 10.000. Ya, buku biologi harganya 10.000. Pintar. Kalau biologi 10.000, sejarah berapa, nak? 20.000. 20. 20.000. Bagus. Ekonomi berapa, nak? Ekonomi. Ekonomi berapa? Ekonomi berapa? 60.000. 60.000 60.000. ya. Kimia berapa? Kimia berapa? Kimia. Nggak tahu, pokoknya kimia lebih dari Lebih dari 60. pandai. Matematika berapa, nak? Matematika. Matematika berapa, nak? Berapa harga buku matematik? Berapa? 40. 10, Bagus sekali, Masya Allah. Uangnya berapa? Uangnya berapa? 30. 30.000. 30.000. Cukup beli buku ekonomi? Ekonomi cukup beli? Enggak. Ekonomi nggak cukup. Peng Hansip. Nah, bukan. Kalau ekonomi nggak cukup, kimia cukup? Enggak. Nggak. Biologi cukup? Tidak. Cukup. Cukup. Berapa biologi tadi? 10. Sejarah cukup?
Cukup. Cukup. Nah, berapa jumlah 10 tambah 20, nak? 30. 30. Makanya Tiwi bisa beli buku biologi dan sejarah. B jawabannya. Gitu. Masuk akal? Masuk akal? Akal. Kuncinya itu harga termurah adalah 10.000. Di situ mulainya. Tentukan yang paling murah yang mana? Biologi. Nah, ada selesai. Jadi dari biologi itu bisa kemudian tahu semua harganya. Tapi kan Pak, kimia nggak tahu ya. Kimia memang nggak tahu ya. Tapi kita tahunya kimia lebih 60.000. Karena kimia lebih mahal daripada Semua buku. daripada ekonomi. Udah selesai kayak gitu cara jawabnya, ya. Jadi nak, jadi ya, insya Allah nak ya, kualitas soal SNBT di bawah perhitungan yang biasa Ananda lakukan di sekolah. Mudah-mudah dia. Cuma tadi butuh penalaran. Nah, inilah yang mungkin kemudian menjadi tema yang baru untuk kita kenal, penalaran. Ya. Baik, ini untuk sesi pertama sudah hampir selesai ya. Ada waktu 2 menit lagi ya. Kita cukupkan sesi yang pertama. Silahkan istirahat sekitar 5 menit ya. Nanti akan saya kirimkan link untuk sesi yang kedua. Pelan-pelan aja hari ini ya. Baik, mungkin ini dulu nak yang untuk materi sesi pertama ya. Insya Allah segera bergabung kita di sesi yang kedua. Jadi nanti masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.